Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Jami'ud Durus halaman 193, lanjutan dari Al-Fiqhun Naqis. Al-Thani syurutu ba'di akhawati kana. Yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah syarat-syarat sebagian saudara atau saudari-saudarinya kana. Apa saja persyaratannya dari sekian saudarinya kana? Yushtaratu, disyaratkan, fi zala, pada kata zala, wanfakka dan kata infakka, wa fati'a dan kata fati'a, wa bariha dan kata bariha. Ayyataqaddamaha nafyun, harus didahului oleh nafi. Ada nafi yang mendahuluinya. Wala yazaluna mukhtalifina. Nahu wala yazaluna mukhtalifina. Wala yazaluna, selalu, masih. Siapa mereka? Mukhtalifina adalah berselisih. Seperti itu. Walan nabraha alaihi akifina, kami akan tetap, dari kata barihayab rohu. Apa maknanya bariha itu aslinya mursid? Tidak berhenti. Tidak berhenti lan nabraha itu. Paham? Wala yazaluna, masih atau tetap, mukhtalifina adalah orang-orang yang berselisih. Walan nabraha alaihi akifina, dan kami akan tetap menyembah patung anak sapi. Walan nabraha alaihi, dan kami, dan tetap, siapa kami, alaihi, padanya. Seperti itu. Akifina adalah menyembah, dan begitu. Alaihi ini, alaihi akifina, yang dimaksud adalah menyembah anak lembu, anak sapi ya. Titik tekannya pada kajian ini mursid dengan sofi dan juga santri yang ada di belakang. Yazalu ini adalah kemasukan huruf nafi la yazal. Paham? Kemudian bariha yabrahu, kemasukan nafi, di situ berbentuk lam. Kalau kata bariha yabrahu kemudian yazalu di sini ini mau diinkludkan sebagai akhawati kana, harus didahului huruf nafi. Harus didahului adat nafi, begitu. Paham? Paham. Kemudian apakah hanya nafi? Tidak. Au nahyun, atau adat nahi. Kaqauli syairi, seperti ucapannya syair. Sahih, wahai sahabat Syammir, siapkanlah olehmu, wala tazal dzakiral mauti, janganlah ojo gengsir sapa sira. Berarti tetaplah, janganlah berubah, janganlah bergeser, tapi tetaplah siapa kamu. Dzakiral mauti adalah sosok yang mengingat kematian. Fanisyanuhu, maka adapun melupakannya, dhalalun adalah kesesatan. Paham? Mubinun, yang jelas, konkret. Di sini ada kata tazal, wala tazal dzakiral mauti. Paham? Mana huruf nahinya? Adat nahinya la. Masuk kepada zala yazal, wala tazal, kan begitu. Paham Sofi? Zala yazal ini, kemudian apakah ini masuk bagian dari akhawati kana? Ya, karena dimasuki oleh la. Kemudian mungkin akan bertanya wala yazaluna,
Di situ sudah ada akhwatu kana la yazalu. Kemudian di situ ada isimnya mazala, ya toh? Berupa domir wauja jamak, kan begitu. Kemudian khobarnya mana? Mukhtalifina. Kalau dalam lan nabroha di situ ada akhwati kana, isimnya itu kalau dimunculkan ya kita, nahnu, paham? Isim domir. Kemudian khobarnya adalah akifina, yang bermakna menyembah. Kemudian dalam lafaz wala tazal dzakiral mauti, akhwati kana adalah la tazal. Kemudian isimnya mazala, isimnya la tazal itu adalah dhamir. Kemudian mana khabarnya? Dzakiral maut. Au du'aun, atau kemasukanlah doa, nahu lazilta bi khairin, semoga kamu selalu dengan kebaikan. Mana akhwati kana lazilta, isimnya ta tadi, paham Fi? Paham. Kemudian khabarnya berada pada kata bi khairin. Yes. Waqad jaa, sungguh telah datang hadfun nahi, apa pembuangannya adat nahi, minha dari akhwati kana, ba'dal qasami setelahnya sumpah. Wal fi'lu, sedangkan fi'il mudhari'un adalah fi'il mudhari' manfiyun yang dinafikan bila dengan la. Wa dzalika, hal itu boleh. Wa dzalika, hal itu jaizun adalah boleh. Mustamlahun, juga dianggap baik, dianggap cantik, elok. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, tallahi, demi Allah, taftahu, ay taftahu, jangan berhenti, berarti selalu. Tadhkuru, mengingat siapa kamu, Yusufa, pada Nabi Yusuf. Kata tallahi di sini adalah huruf qasam. Taftahu di situ ay la taftah. Wa taqdiru la taftah. Paham? Yes. Wa qawlu Imril Qais, dan ucapannya Imril Qais, faqultu, lalu aku berkata, yaminullahi, adapun sumpah demi Allah, qasami adalah sumpahku, khabarnya itu dibuang. Abarahu qaidan, di situ aslinya adalah la abarah qaidan, tidak berhenti. Qaidan adalah duduk. Abarahu qaidan itu aila abarah qaidan, tidak akan berhenti siapa saya. Qaidan adalah orang yang duduk. Walau qata'u, andai saja mereka memutus raksi, pada kepalaku, ladaiki, di sisimu, wa awsali, dan anggota-anggota tubuhku. Ini ucapannya Imrul Qais. Saya bersumpah demi Allah, aku akan selalu duduk. Aku akan selalu duduk. Ini kalau terjemah bebas, berarti aku tidak akan pernah berhenti untuk duduk. Luar biasa, ini pecinta sejati Imrul Qais. Lepasan Sofi, meskipun aku dipateni, dibunuh di hadapan kamu, aku tidak akan bergeser, tetap akan duduk di sisimu. Mantap ini cintanya Sofi. Wa taqdiru la abarah qaidan, la abarah qaidan. Mana akhwati kana la abarah, isimnya adalah dhamir, qaidan adalah khabarnya la abarah. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan fin nafi, dalam penafian, ayakuna bil harfi, keberadaan nafinya dengan huruf. Fahuwa yakunu bihi kama marra, dengan huruf juga terjadi
adat nafinya berbentuk huruf seperti contoh yang sebelumnya. Wa yakunu bil fi'li, kadang juga adat nafinya itu dengan menggunakan fi'il. Nahu lasta, bukan siapa kamu, tabrahu berhenti, berarti kamu selalu. Mujtahidan adalah sosok yang bersungguh-sungguh. Lasta tabrahu mujtahidan. Mana akhwatu kananya lasta tabrahu. Mana isimnya lasta tabrahu adalah dhamir. Kalau dimunculkan itu anta. Khabarnya adalah mujtahidan. Mana adat nafinya? Lasta. Wabil ismi, ada juga yang adat nafinya menggunakan isim. Nahu seperti Zuhairun, adapun Zuhair. Ghairu munfakin adalah orang yang tidak lepas, berarti tetap selalu. Siapa dhamir yang kembali kepada Zuhair? Qaiman adalah orang yang melaksanakan bil wajibi dengan kewajiban. Qaiman menjadi khabarnya apa? Khabarnya ghairu munfakin. Isimnya ghairu munfakin, dhamir yang kembali kepada Zuhair. Wa qad ta'ti, terkadang datang wana yani, kata wana fi'il madinya, yani fi'il mudhari'nya. Wa rama yarimu fi'il madinya, rama fi'il mudhari'nya yarimu. Bimakna zala an-naqisati, yang mana kata wana yani dan rama yarimu ini menggunakan makna zala. Yang zala tadi adalah fi'il naqis. Faya'malani lalu beramal apa keduanya? Amalaha, pada amalnya zala. Jadi keduanya tadi itu wanayani ramayarimu faya'malani, maka beramal apa keduanya? Amalaha, pada pengamalannya zana an-naqisah. Wa yustaratu fihima, dan disyaratkan fihima pada wanayani waramayarimu ma yustaratu fiha, sesuatu yang disyaratkan pada fi'il, pada zala an-naqisah. Wa minhu qaulu syairi, diantaranya adalah ucapannya syair. Fa arhamu syi'rin yattasilna bibabihi, maka adapun hubungan syair yattasilna bibabihi, berhubungan bibabihi, pada pintunya. Wa arhamu malin, ikatan harta, latani tataqatta'u. Apa latani? Masih. Nah, begitu. Apa arhamu malin tataqatta'u adalah terputus. Jadi ikatan kekeluargaannya syair, katanya penyair. Ikatan yang dibangun dengan urusan syair ini, atau akan yattasilna bibabi, akan nyambung, akan terhubung bibabi, di pintunya. Tapi kalau ikatan yang dibangun dengan harta, itu masih akan membuat putusnya hubungan. Ini luar biasanya dari makna syair. Ternyata bagaimana pengaruh syair ini luar biasa untuk mendekatkan tali silaturahim. Ya, biasa orang Arab kan suka bersyair seperti itu. Kalau hubungan itu dibangun di atas uang, biasanya tidak bisa langgeng. Aila tazalu tataqatta'u, tetap tataqatta'u, terputus, menjadi terputus. Mana akhwatikana la tazalu, Pak, isimnya la tazalu, dhamir yang kembali kepada arhamu mali. Khabarnya tataqatta'u berupa khabar jumlah fi'liyah. Wa qaulul akhir,
Dan ucapannya penyair yang lain, idza rumta, jika kamu menginginkan, mimman dari seseorang, la yarimu mutayyaman. La yarimu berarti orang itu yang masih tidak terputuskan, masih mutayyaman, gila dengan cinta, suluan pada hiburan, faqad ab'adta, maka sungguh engkau telah menjauhkan, firaumika, pada keinginan kamu, almarma, pada sasarannya. Mana titik tekannya? La yarimu, isimnya la yarimu, dhamir kembali kepada man. Mutayyaman adalah khabarnya la yarimu. Idza rumta, jika kamu menginginkan, fi, mimman dari seseorang, yang la yarimu mutayyaman, yang orang ini masih gila terjebak dengan urusan cinta, kok kamu pengen suluan pada hiburan. Faqad ab'atta, niscaya kamu telah menjauhkan, firaumika, pada keinginanmu, almarma, pada sasarannya. Ini ceritanya mursyid ini galau. Galau karena cintanya yang putus. Galau karena kekasihnya meninggalkan mursyid. Ternyata mursyid ini pengen hiburan untuk menepis kegalauannya, meminta hiburan kepada Sofi, sementara Sofi pun juga terjebak dengan urusan cintanya. Sofi pun juga stres dengan cintanya. Maka apa katanya syair tadi? Maka mursyid, kamu sebenarnya tidak pengen pada targetmu. Kamu semakin jauh dengan keinginan, kamu semakin menjauhkan keinginanmu pada targetnya, pada sasarannya. Wong kamu pengen hiburan kok curhatnya kepada orang stres. Dia pun juga stres. Gitu. Dalam bahasa yang lain itu gimana? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu itu tidak memberikan sesuatu. Mursyid orang kehilangan uang kok mau ngasih uang. Kehilangan kitab mau ngasih kitab. Paham ya? Wa yustaratu, dan disyaratkan, fi dama, pada kata dama, anta taqaddamaha, didahului, ma al masdariyatu al zarfiyah, didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Ka qauli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa awsani, dia mewasiatkan ni kepadaku, bis salati, dengan salat, waz zakati, dan zakat, ma dumtu hayya, selagi apa madama, selagi, selama tu aku hayyan, adalah hidup, selama aku hidup. Wa makna kauniha masdariyah, maksudnya keberadaannya ma masdariyah. Maksudnya ma masdariyah itu gimana? Annaha taj'alu ma ba'daha fi ta'wili masdarin. Berarti lafaz yang jatuh setelah ma masdariyah itu minta agar ditakwil kembali kepada masdar. Berarti ma dumtu, berarti nanti akan ada dama yadumu dawaman. Wa makna kauniha dzarfiyah, maksud keberadaannya ma itu juga dimaksudkan dzarfiyah. Gimana? Annaha naibatun anil dzarfi, ma-nya itu juga menjadi pengganti dari dzaraf. Berarti selain ma-nya disebut ma masdariyah, disebut juga ma dzarfiyah. Disebut ma masdariyah karena meminta penakwilan masdar, disebut dzarfiyah karena ma itu mengganti dzaraf. Mengganti dari kata apa? Wa huwa al-mutta, yaitu dzaraf yang kalau dimunculkan Allah berupa lafaz mutta. Li'anna taqdira, karena pentakdirannya muddata dawami hayya, selama abadiku, selama langgengku.
begitu. Paham? Muddata di dalam masa, dawami langgengku, di masa langgengku, begitu. Muddatun kan masa, dawamun itu abadi, kelanggengan kan begitu. Kelanggengan, hayat, hidup. Paham ya? Tambihun, ada peringatan di sini. Zala, kata zala an-naqisatu, yang zala naqisah. Mudhari'uha, fi'il mudhari'nya adalah yazalu. Zala, mazala itu fi'il mudhari'nya yazalu. Kalau yang fi'il mudhari'nya yazalu itu disebut naqisah, berarti saudarinya kana. Wa amma zala syai'u yazulu, kalau kata zala yazulu bimakna dhahaba, dengan menggunakan makna dhahaba, pergi, hilang, lenyap. Wa zala fulanun hadza an hadza, itu maknanya mazahu anhu yamizu. Fahuma fi'lani tamani, keduanya adalah fi'il tam. Kalau fi'il tam itu berarti fi'il yang tidak membutuhkan khabar, karena sudah sempurna dengan marfu'nya. Wa minal awwali, di antara contoh yang pertama, qauluhu, adalah firman-Nya Allah Ta'ala Maha luhur Allah, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Kata antazula di sini bermakna dhahaba. Waqad yutmaru, terkadang disimpan ismu kana, apa isimnya kana. Wa akhawatiha, dan isimnya saudara-saudaranya kana. Wa akhawatiha, dan isimnya saudari-saudarinya kana. Inda wujudi qarinatin, ketika adanya qarina, dalatin ala dzalika, dalatin yang menunjukkan ala dzalika, pada pembuangan atau pada penyimpanan atau pembuangan. Yuqalu, dikatakan, hal asbaha ar-rakbu musafiran, hal asbaha ar-rakbu musafiran, fataqulu asbaha, lalu kamu menyebutnya asbaha. Di sini ada perkataan hal asbaha ar-rakbu musafiran. Mana isimnya asbaha? Ar-rakbu. Mana khabarnya asbaha? Musafiran. Kemudian kamu cuma menjawab asbaha, wa taqdiru asbaha huwa musafiran. Berarti isimnya tersimpan, khabarnya dibuang, karena di depan sudah dijelaskan. Ats-tsalitsu aqsamu kana.